kali ini aku mau berbagi tips atau berbagi pengalaman melaksanakan ibadah umroh sewaktu mengandung. Nah, jadi waktu aku melaksanakan umroh itu kandungan aku itu 4 bulan menjelang 5, jadi 4 bulan lebih. Nah, banyak banget yang nanya, boleh nggak sih? Terus aku sebelum berangkat sempat searching di YouTube, ternyata memang belum banyak video mengenai hamil pada saat melaksanakan umroh. Nah, yang pertama-tama harus disiapin nih, yang pastikan dokumen, paspor. Kebetulan waktu aku berangkat umroh itu diwajibkan untuk vaksin meningitis, sementara kalau hamil itu setahu aku nggak boleh vaksin. Nah, jadi aku sebelum berangkat konsultasi dulu ke dokter, apakah aman, apakah boleh dok. Ternyata usia paling aman untuk terbang itu trimester 2, ya maksimal 6 bulan. Kemudian apabila tidak ada keluhan apa-apa, boleh saja, asal berangkatnya nggak sendirian, berangkatnya sama siapa? Sama suami. Kemudian di keterangan surat dokter itu kita perlu lampirkan untuk menunda vaksin meningitis dikarenakan hamil, kemudian layak terbang, dan disarankan juga untuk memakai bahasa Inggris agar dilakukan pengecekan di sana. Pihak Arab Saudinya juga mengerti. Tapi waktu aku kesana sih kebetulan nggak dicek, jadi hanya di bandara Indonesia aja yang melakukan pengecekan dokumen seperti itu. Aku waktu melaksanakan umroh itu kebetulan saat musim dingin di bulan Januari, ya awal Januari itu, dan memang sedang puncak-puncaknya umat-umat muslim sedunia melaksanakan umroh, karena katanya sih itu merupakan waktu terbaik lah, waktu favorit, karena cuacanya adem, dingin, nggak panas seperti itu. Jadi pas kesana tuh udaranya dingin, sejuk. Terus apa aja sih yang disiapin? Nah, waktu itu aku menyiapkan vitamin. Nah, vitaminnya apa aja sih? Ini yang aku konsultasikan dengan dokter ya. Jadi vitaminnya yang biasa kita minum, kayak kalau aku dulu Folamelgenio, kalsium, penambah darah, kemudian vitamin D, dan ditambah vitamin C untuk daya tahan tubuh, karena kan kita nggak vaksin meningitis. Nah, kebetulan pas kita sampai Mekah itu banyak banget umat muslim sedunia yang melaksanakan umroh. Jadi ada yang batuk, ada yang apa, kan kita nggak tahu ya. Jadi untuk menyiasati itu, tiap hari aku minum vitamin C, dan kata dokter nggak apa-apa, aman. Terus obat-obatan jangan lupa, karena sebelumnya om dan tante aku udah berangkat duluan. Dia bercerita bahwa banyak yang terkena demam, flu, karena kan perbedaan cuaca yang sangat signifikan dengan iklim di Indonesia. Jadi aku membawa obat-obatan, obat demam, obat flu yang aman untuk ibu hamil. Pokoknya kita prepare sebaik mungkin. Terus karena ibu hamil itu gampang pegel, gampang capek, jadi aku nggak lupa bawa minyak gosok, ya kan. Maaf, minyak gosok, terus fresh care, karena aku dulu trimester pertama itu aku sempat ragu tuh, sebelum berangkat umroh aku sempat ragu karena aku maboknya tuh parah banget, ngidamnya parah, bisa sehari muntah itu bisa sampai 10 kali, muntah bener-bener muntah, bukan hanya mual aja. Jadi aku prepare aromaterapi, fresh care gitu yang wangi. Terus koyo itu bisa ditempel setelah kita tawaf, sa'i, ditempel di betis. Terus skincare, kebetulan aku nggak terlalu banyak bawa skincare karena kan memang ibu hamil jadi males dandan semenjak hamil. Jadi aku bawanya itu hanya pelembab moisturizer sama serum pencuci muka, udah kayak gitu aja sih. Terus aku juga bawa minyak zaitun karena kan di sana musim dingin, kulit itu kering. Kebetulan keluarga aku berangkat sekeluarga, keluarga aku, ada ipar aku pada kering. Nah, om aku yang sebelumnya sudah berangkat itu kaki pecah-pecah, bibir pecah-pecah, kulit pecah-pecah karena dingin jadi kering. Nah, aku bawa minyak zaitun untuk perut, tangan, kaki, dan juga bawa pelembab, bawa apa namanya, jadi lupa deh,
sunscreen, maksudnya iya bawa sunscreen yang oranye itu yang untuk iklim di luar. Kemudian ya pastikan berangkatnya tidak sendirian. Kebetulan waktu aku berangkat itu aku bareng keluarga, bareng suami, jadi kalaupun ada apa-apa ya qadarullah ya, kalau waktu aku berangkat tuh dilancarkan banget, nggak ada apa-apa. Jadi kalau ada suami kan bisa jagain, atau sama saudara itu ada yang nemenin, jangan berangkat sendirian ya ibu-ibu. Lalu nah kebetulan waktu aku umroh itu aku langsung ke Jeddah. Jadi kan ada yang ke Madinah, ada yang ke Jeddah. Nah sementara aku ke Jeddah dulu, itu aku mikot transit ke hotel sebentar, langsung melaksanakan tawaf. Nah aku tuh udah mulai di bandara tuh udah mulai kram, karena kan jauh ya, lumayan jauh, dan jalannya cepet-cepet karena mereka pengen buru-buru sampai hotel. Kalau yang perempuan ganti baju, kalau yang laki-laki sudah memakai kain ihram. Perut aku udah mulai kerasa terkram, jadi aku udah mulai bergumam, ya Allah kuat nggak ya, udah mulai nangis aja, udah mulai nangis. Tapi aku Bismillah. Di sana kan tanah suci. Kebetulan itu teman aku udah berangkat duluan dan pada saat hamil, jadi aku banyak tanya-tanya sama dia karena kan literasinya masih kurang ya untuk informasi mengenai ibu hamil yang berangkat umroh. Rata-rata tuh hanya video sekilas-sekilas aja. Kalau yang menurut pengalaman pribadi mereka pada saat hamil terus berumroh itu baru sedikit. Nah, aku tanya, dia juga sama, ngidamnya parah sama kayak aku. Tapi dia pasrahkan diri, dia bilang pas di sana tuh alhamdulillah qadarullah gak kenapa-napa. Nah aku waktu habis dari hotel, jadi hotelnya itu nggak terlalu dekat sama Mekah, sama Masjidil Haram, tapi disediakan shuttle bus gratis. Jadi kita keluar hotel tuh udah langsung ada bis, dan nggak lama, bisnya pun 24 jam, alhamdulillah. Jadi bisnya itu mengantarkan kita sampai ke Hotel Fairmont. Jadi langsung turun bis, langsung naik lift sampai Masjidil Haram. Jadi alhamdulillah banget, umroh kemarin tuh dimudahkan. Itu pas udah niat udah nangis aja, udah memasrahkan diri sama Allah. Ya kan kita manusia tidak luput dari dosa, minta dilancarkan, dimudahkan, dilindungin. Pokoknya zikir lah pokoknya. Sepanjang perjalanan tuh waktu masih di pesawat pun aku zikir tiada henti. Gak tau kenapa jadi gampang nangis, gampang terharu terus, apalagi pas di pesawat nih, nangis, belum apa udah nangis. Pokoknya ya merasa percaya nggak percaya sih bisa berumroh, apalagi membawa 2 nyawa gitu saat hamil dan berangkatnya bersama suami juga. Qadarullah tawaf itu karena aku berangkat di bulan Januari, dimana itu lagi musim dingin, itu lagi banyak-banyaknya jamaah, lagi puncaknya katanya, puncak ibadah umroh, orang-orang melaksanakan ibadah umroh selain pas bulan Ramadan. Itu pas tawaf tuh benar-benar penuh berjubel, tapi alhamdulillah qadarullah itu benar-benar ringan, benar-benar nggak terasa, padahal aku jalan sedikit aja biasanya kram. Selesai tawaf, habis tawaf sa'i pun begitu, walaupun ruangannya ber-AC dan cuacanya tuh lebih adem ya. Kalau di Mekah tuh lebih nggak sedingin di Madinah, adem dingin. Oh iya, sedikit tips dari aku untuk ibu hamil, jangan lupa kalau pas berangkat musim dingin bawa bajunya, baju lapis, karena aku sendiri tuh nggak kuat cuaca dingin. Jadi aku bawa manset, bawa inner dress, kan biasanya kalau baju putih itu agak nerawang. Mansetnya tuh manset yang tebel, yang dari wool gitu. Bawa inner dress, bawa legging. Terus aku baru deh aku pakein gamis. Jadi anget, nggak usah pakai jaket, udah anget, dan alas kaki. Nah dianjurkan, kalau aku pribadi ya, aku dulu tuh udah terlanjur beli kaos kaki wudhu, udah beli setengah lusin. Ternyata tante aku bilang sebaiknya jangan pakai kaos kaki wudhu deh, karena kalau dipakai jalan itu sakit, karena kan ada yang bukaannya gitu kan, nggak nyaman gitu, bukannya sakit, nggak nyaman. Akhirnya karena aku udah terlanjur beli, aku beli lagi di toko oren tuh kaos kaki khusus musim dingin. Itu kalau di toko oren murah, kalau di store-store itu agak mehong ya, yang biasa dipakai untuk ke Eropa gitu. Itu tebal banget, empuk,
pokoknya banyak di toko oren, harganya pun terjangkau. Nah, aku pakai itu ternyata kepake banget. Sementara untuk tawaf, karena lantai di Masjidil Haram tuh dari marmer, otomatis dingin banget dan agak licin. Jadi aku beli juga sepatu tawaf atau kaos kaki tawaf yang di bawahnya itu ada anti slipnya, jadi nggak licin. Kalau laki-laki kan nggak boleh pakai kaos kaki, kalau perempuan justru wajib. Nah, sa'i tawaf pakai itu jadi benar-benar membantu banget. Kaki tuh terlindungin, tidak licin dan juga hangat, tetap hangat. Jadi aku udah double pakai kaos kaki musim dingin, aku double lagi pakai kaos kaki tawaf supaya tidak dingin karena di bawahnya ada anti slip. Selesai tawaf, alhamdulillah kuat juga. Oh iya, untuk ibu-ibu hamil nanti kalau melaksanakan umroh, apabila tidak kuat jangan dipaksakan ya, karena yang tahu kondisi tubuh kita itu adalah kita sendiri. Aku pun udah cari-cari, udah tanya-tanya sama mutawifnya. Kebetulan di rombongan aku ada ibu-ibu manula, ada 2 orang. Nah, jadi yang satu itu dia sewa kursi roda. Cuman kalau kursi roda kan sekarang muternya itu di luar, jadi di atas gitu lebih jauh. Bismillah, aku harus kuat. Aku mau coba dulu. Tapi kalau memang aku di tengah perjalanan aku nggak kuat, aku mau maksain ya, karena aku tidak mau egois, takut terjadi apa-apa kan. Namanya kita bawa nyawa juga dalam perut. Nah, bismillah, alhamdulillahnya aku kuat melaksanakan tawaf, melaksanakan sa'i. Kalau melaksanakan sa'i tidak kuat pun ada disediakan kayak mobil kayak di golf gitu untuk orang tua yang tidak kuat. Semuanya dimudahkan sekarang di Mekah, alhamdulillah. Setelah itu tahallul. Nah, sampai hotel itu aku bener-bener istirahat. Kan biasanya kalau habis tawaf tuh mandi wajib dulu kan. Nah, aku manfaatkan istirahat di hotel karena aku tahu kondisi tubuh aku nggak kayak waktu tidak hamil gitu, lebih gampang capek. Oh iya, jangan lupa membawa botol untuk minum air zam-zam di hotel. Waktu itu aku beli botol yang bisa dilipat, portable gitu. Jadi aku setelah pulang aku isi untuk aku minum di hotel. Karena kalau aku lihat ya, orang-orang luar, orang-orang Indo, orang-orang luar pun beli dirijen gitu, dirijen plastik gede banget. Cuman itu kadang ditegor sama sesama jamaah. Kalau aku sih kebetulan nggak ya. Jadi aku beli hanya untuk dikonsumsi di hotel aja. Mumpung di Mekah ya kan. Terus kalau kehausan juga, kita jauh dari sumber air zam-zam, bisa langsung kita minum. Waktu aku manfaatkan dengan baik. Jadi kalaupun ada waktu luang, aku istirahat, aku pakai istirahat di hotel. Aku nggak mau maksain harus selalu sholat ke masjid, karena kondisi tubuh aku yang hamil tidak sesehat atau tidak seperti sebelum hamil. Jadi aku manfaatkan tidur di hotel atau ke masjid, gitu terulang. Aku nggak ada waktu ke Zam-Zam Tower, aku nggak ada waktu. Tapi kalau ibu-ibu kuat, ya kan mumpung di Mekah ya, silahkan mampir. Biasanya orang-orang Indonesia tuh seneng belanja atau cuci mata. Kebetulan aku ke Zam-Zam Tower itu hanya 1 kali waktu pulang sholat Jumat. Itu pun karena bareng suami. Itu pun hanya makan, karena aku melihat kita naik eskalator Zam-Zam Tower aja tuh ngantri. Sementara aku pas hamil ini kalau ngelihat banyak orang tuh, kalau di Masjidil Haram melihat banyak orang tuh biasa aja. Tapi kalau di luar Masjidil Haram, jalan sedikit perut sakit, terus lihat orang banyak tuh pusing gitu. Makanya subhanallah banget pengalaman aku di Tanah Suci kemarin. Kebetulan ya tips dari aku, manfaatkan waktu dengan baik. Kalau tidak kuat jangan dipaksakan ya teman-teman. Bisa sewa kursi roda di hotel juga ada disediakan, atau di Masjidil Haram. Kemudian istirahat, ada waktu istirahat. Karena pas aku ke Madinah, kan musim dingin Madinah itu lebih dingin dari Mekah cuacanya. Jadi pas sampai Madinah itu kebetulan jamaah yang barengan sama aku itu rombongan banyak yang kena flu-nya tuh flu berat. Dan bukan jamaah Indonesia aja, jamaah luar pun kalau kita lagi sholat batuk tuh saut-sautan. Nah kan udara Madinah tuh katanya tuh ini ya bagus ya buat kulit. Jadi aku pakai masker, tapi sayang mumpung di Madinah, jadi aku pakai masker sesekali aja. Tapi untuk ibu-ibu yang lagi hamil disarankan bawa masker ya, tapi pas tawaf itu nggak boleh. Kalau nggak cadar untuk sholat. Sholat disarankan pakai penutup ya, untuk itu, untuk menghindari ya virus-virus. Apalagi pas di musim dingin ini memang lagi puncaknya umroh.
pas di Madinah makannya. Jangan lupa vitaminnya jangan kelewat, dan minum air zam-zam sebanyak-banyaknya pas di Mekah. Pokoknya minum air zam-zam sebanyak-banyaknya di Mekah. Itu pakai cuci muka juga nggak apa-apa di sana. Saran aku itu sih, karena air zam-zam itu masya Allah ya. Jadi aku tuh berbagi pengalaman juga sama ibu-ibu yang satu rombongan sama aku. Dia tuh hampir sebulan sekali ya umroh, pokoknya ada sering banget. Aku sempat selesai umroh, waktu umrohnya sih seger, nggak kenapa-napa ya. Setelahnya itu wah kaki tuh kram, pegal. Terus kata namanya tuh Tante Lili sama Tante Ame, lu pegal gampang aja, zam-zam dibasuh di kaki sambil berdoa zikir, ya Allah sembuhkanlah pegal-pegal di kaki saya. Terus pusing kan, sempat pusing, sempat migrain, mandi pakai air zam-zam kata tantenya gitu. Sementara aku kan nggak bawa banyak, aku hanya bawa sebotol-botol kecil aja. Jadi ya udah dibasuh-basuhin aja. Aku coba treatment itu ternyata betul. Jadi boleh dicoba untuk teman-teman yang mau umroh. Pokoknya mumpung di Mekah, manfaatkan minum air zam-zam sebanyak-banyaknya. Gitu ya. Setelah ke Madinah sama, karena aku melihat rata-rata di rombongan aku itu sakit flu, terserang flu berat ya kan. Namanya flu itu namanya susah tidur, susah nafas, kepala pening, gak enak banget kan. Alhamdulillah aku sehat walafiat, qadarullah. Jadi aku memanfaatkan itu. Oh iya, di travel aku kebetulan ada dokter tuh setiap hari. Jadi dia giliran mampir ke hotel kita, jadi kita konsultasi. Nah kebetulan aku sempet hampir flu, tapi belum sampai flu. Aku konsultasi, ternyata dikasih obat. Cuman kalau nggak terpaksa jangan, kata dokter, karena kan nggak bagus ya hamil minum banyak obat. Terus saran dari dokter minum air putih yang banyak dan istirahat yang cukup. Udah itu aja. Akhirnya aku nurut aja kan, karena ya yang tahu kondisi badan kita sekali lagi kita sendiri. Jadi kalau ada waktu di Madinah, yang lain belanja aku ya kalau nggak ke masjid, karena kan hotelnya kalau di Madinah tuh deket banget ya. Kalau ke masjid ya tidur di hotel. Bahkan aku sempat karena saking capeknya ya, tidur sore, niatnya tuh cuman nunggu makan malam, mandi, tetap tiduran. Bangun untuk maghrib, pas azan udah di Masjidil Haram azan. Jadi aku nggak apa-apa sholat di hotel, istirahat lagi, nanti tengah malam kebangun baru itikaf ke Masjidil Haram. Karena kalau tengah malam di Masjidil Haram itu lumayan nggak terurai, nggak seperti kalau sore hari, kalau pagi hari, siang hari. Kalau di tengah malam itu agak ada ruang lah. Bahkan aku bisa mencium hajar aswad sih enggak ya, mencium Ka'bah dan tempat-tempat mustajab lain. Kalau untuk ibu hamil ya disarankan jangan memaksakan untuk mencium hajar aswad, karena nggak ada kewajiban kan harus, tapi ya lebih bagus kalau kita mampu. Cuman aku sih sendiri nggak memaksakan, karena melihat kondisi, lihat situasinya dulu. Itu sama jamaah laki-laki kebanyakan aja udah sikut-sikutan, namanya hektik ya, namanya kita berebutan seluruh dunia pengen mencium hajar aswad ya, subhanallah. Karena aku sebenarnya kalau nggak hamil aku pengen berusaha, tapi nggak boleh takabur ya. Kalau di tanah suci itu aku pengen berusaha, tetapi karena aku lagi hamil aku pikir. Dan sebelum aku berangkat itu sempat ada kejadian jamaah Indonesia itu meninggal dunia, kalau nggak salah dari Sulawesi, karena terinjak-injak pada saat akan mencium hajar aswad. Karena orang luar kan tahu sendiri ya 2 meteran tingginya, sementara kita orang Asia kan, aduh apalagi aku lagi hamil aku takut perut aku kesikut aja karena sakit banget gitu. Kayaknya itu aja sih pengalaman aku di Masjidil Haram. Pokoknya tipsnya untuk ibu hamil, persiapkan kondisi tubuh, vitamin dan obat-obatan, jangan sampai ketinggalan. Dan jangan memaksakan tidur yang cukup, istirahat apabila selesai ibadah, dan minum air putih yang banyak. Semoga tips dari aku bermanfaat. Semoga kita semua bisa kembali, yang sudah melaksanakan umroh bisa kembali lagi ke tanah suci, dan buat yang belum semoga segera terpanggil oleh Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kekurangan.